Dari kawasan ibu kota tercinta, Pak Polisi hari ini mengejar razia penertiban bagi pengendara-pengendara bandel yang suka lawan arah. Tuh, lihat kan? Kurang bandel apa coba? Mau diberhentiin aja, masih kabur begitu. Padahal yang jagain udah berlapis ya pemirsa. Bukan apa-apa, kalau lawan arah itu berbahaya. Tuh kan, hampir aja celaka. Kalau aja pengendara motor ini nggak ngerem, nggak tahu deh gimana akhirnya. Ternyata nggak cuma warga sipil aja loh yang bandel. Bapak berpelat merah yang di motornya ada tulisan Dishub pun ikut-ikutan bandel tuh. Waduh Pak, nggak malu apa sama instansinya? Tapi keadilan itu harus tetap dilaksanakan Pak. Mohon maaf ya kalau Bapak juga kena tilang. Nah selanjutnya kita lihat lagi yuk. Pengendara-pengendara bandel apalagi sih yang siap kena surat tilang? Si Bapak bisa aja bikin cair suasana. Berhentiin orang pakai lompat-lompat begitu. Ya udah pemirsa, semoga kalau udah begini kita bisa lebih tertib kalau berlalu lintas. Cara menyetir yang ugal-ugalan membuat mobil si Dokem jadi slip dan hilang kontrol. Tuh, lihat deh, sampai nyusruk ke pinggir jalan kan? Deh, ini sih nyari penyakit namanya. Udah tahu jalanan bergelombang, santai dikit lah brother bawa mobilnya. Kejutan diberikan aja. Lama-lama semakin lambat, tapi tetap nggak mau pindah tuh dari depan mobil si Brudul. Walah, usut punya usut, ternyata aja. Lama-lama semakin lambat, tapi tetap nggak mau pindah tuh dari depan mobil si Brudul. Walah, usut punya usut, ternyata si Geboy cuma mau bikin si Brudul kesel tuh. Gimana enggak? Sesaat kemudian si Geboy udah jauh dari pandangan si Brudul tuh. Wah. Nah lo, ngerampok lagi. Gak ada bosan-bosannya sih kamu keluar masuk bui. Penjahat yang ini sebut saja dua dadar dan ceplok. Kembali beraksi. Kali ini yang jadi korban adalah Pak Krimer yang lagi mengisi bahan bakar. Melihat mobil Pak Krimer tanpa pengawasan, si dadar cepet banget tuh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Waduh, walaupun si bapak udah ngejar-ngejar sambil megangin bagian belakang mobil, tetap aja nggak keuber. Tapi tenang, berbekal kamera CCTV yang ada, pemirsa udah tahu dong cerita selanjutnya dari duo telur ini. Pengemudi satu ini sebut saja Gonggo. Emang lagi apes banget nih. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba mobil yang dikendarainnya belok-belok begini. Dia terpaksa deh semak-semak di sisi jalan jadi tempat parkir si Gonggo. Tapi kenapa parkirnya jadi kebalik gini ya, Go? Ayo, pemirsa di rumah, tahu nggak jawabannya? Mau eksis depan kamera sih, boleh-boleh aja, brother. Tapi kalau nggak pernah latihan, boro-boro deh eksis. Bisa pulang ke rumah selamat aja, udah bersyukur kali, bro. Don't try this at home ya, adik-adik. Habis makan siang, si Ocim on 150% tuh mengendari motor kesayangannya. Adalah, yang kayak gini nih, nggak ada di buku petunjuk bagi pengendara di jalan udah sering. Tapi kalau di tangan Bang Esngos, mobilnya bisa setir mobilnya di mana dia ya? Wait, buat pemirsa di rumah, jangan ditiru ya adegannya. Si abang ini emang atlet profesional. Dalam kondisi jalan yang mulus tanpa hambatan seperti ini, setiap pengemudi harus memiliki konsentrasi ekstra untuk melawan rasa kantuk dan jenuh. Tapi, ya, kadang-kadang saat kita udah ekstra hati-hati, ada aja tuh pengemudi lain yang membahayakan. Walah, mendingan kalau ngantuk istirahat aja deh sejenak. Dari kawasan ibu kota tercinta, Pak Polisi hari ini mengejar razia penertiban bagi pengendara-pengendara bandel yang suka lawan arah. Tuh, lihat kan? Kurang bandel apa coba? Mau diberhentiin aja, masih kabur begitu. Padahal yang jagain udah berlapis ya pemirsa. Bukan apa-apa, kalau lawan arah itu berbahaya. Tuh kan, hampir aja celaka. Kalau aja pengendara motor ini nggak ngerem, nggak tahu deh gimana akhirnya.
Ternyata nggak cuma warga sipil aja loh yang bandel. Bapak berpelat merah yang di motornya ada tulisan Dishub pun ikut-ikutan bandel tuh. Waduh Pak, nggak malu apa sama instansinya? Tapi keadilan itu harus tetap dilaksanakan Pak. Mohon maaf ya kalau Bapak juga kena tilang. Nah selanjutnya kita lihat lagi yuk. Pengendara-pengendara bandel apalagi sih yang siap kena surat tilang? Hahaha. Si bapak bisa aja bikin cair suasana. Berhentiin orang pakai lompat-lompat begitu. Ya udah pemirsa, semoga kalau udah begini kita bisa lebih tertib kalau berlalu lintas. Cara menyetir yang ugal-ugalan membuat mobil si Dokem jadi slip dan hilang kontrol. Tuh, lihat deh, sampai nyusruk ke pinggir jalan kan? Deh, ini sih nyari penyakit namanya. Udah tahu jalanan bergelombang, santai dikit lah brother bawa mobilnya. Kejutan diberikan aja. Lama-lama semakin lambat, tapi tetap nggak mau pindah tuh dari depan mobil si Brudul. Walah, usut punya usut, ternyata aja. Lama-lama semakin lambat, tapi tetap nggak mau pindah tuh dari depan mobil si Brudul. Walah, usut punya usut, ternyata si Geboy cuma mau bikin si Brudul kesel tuh. Gimana enggak? Sesaat kemudian si Geboy udah jauh dari pandangan si Brudul tuh. Wah. Nah lo, ngerampok lagi. Gak ada bosen-bosennya sih kamu keluar masuk bui. Penjahat yang ini sebut saja dua dadar dan ceplok. Kembali beraksi. Kali ini yang jadi korban adalah Pak Krimer yang lagi mengisi bahan bakar. Melihat mobil Pak Krimer tanpa pengawasan, si dadar cepet banget tuh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Waduh, walaupun si bapak udah ngejar-ngejar sambil megangin bagian belakang mobil, tetap aja nggak keuber. Tapi tenang, berbekal kamera CCTV yang ada, pemirsa udah tahu dong cerita selanjutnya dari duo telur ini. Pengemudi satu ini sebut saja Gonggo. Emang lagi apes banget nih. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba mobil yang dikendarainnya belok-belok begini. Dia terpaksa deh semak-semak di sisi jalan jadi tempat parkir si Gonggo. Tapi kenapa parkirnya jadi kebalik gini ya Go? Ayo, pemirsa di rumah tahu nggak jawabannya? Mau eksis depan kamera sih boleh-boleh aja brother. Tapi kalau nggak pernah latihan, boro-boro deh eksis. Bisa pulang ke rumah selamat aja, udah bersyukur kali bro. Don't try this at home ya adik-adik. Habis makan siang, si Ocim on 150% tuh mengendari motor kesayangannya. Adalah, yang kayak gini nih, nggak ada di buku petunjuk bagi pengendara di jalan raya. Ngagetin aja deh truk. Masa pintu belakang belum ditutup? Pas supirnya nggak nyadar sih. Waduh, untung si Ocim udah minum air putih segalon. Jadi konsentrasinya penuh dong. Hehehe. Lagi-lagi, ini adalah gambaran ulah sembrono para pengemudi di jalan raya pemirsa. Sekilas pasti banyak mengira supir truk niat mau mundurin mobilnya. Walah, kalau yang ini mah truk kosong alias nggak ada supir ya pemirsa. Usut punya usut, ternyata sang supir lupa tuh narik rem tangan. Plus, ngeganjel ban truknya yang lagi parkir di jalanan menurun. Wah, bahaya banget kan pak? Lain kali kalau mau mampir beli gado-gado Mpok Mina, jangan lupa rem tangan ya pak. Nasib apes juga dialami pengemudi truk yang ini nih pemirsa. Niat menghindari mobil di depannya mengerem mendadak, ban truknya selip tuh karena jalanan licin. Walah, semoga pengemudi sama keneknya nggak apa-apa ya pemirsa. Berkendara dengan kecepatan tinggi memang berbahaya. Lihat aja nih si Cilok, udah ngebut, tiba-tiba berbelok tanpa kesaksian pula lagi. Ya gitu deh, nabrak kan jadinya. Kalau bawa mobil yang begitu, mending ditahan aja deh pak polisi SIM-nya. Habis sudah ngebahayain pengendara yang lain nih si Cilok.